Selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dua aliran pemikiran besar yang sangat berpengaruh dalam ilmu sosial, filsafat, sastra, hingga kajian budaya, yaitu strukturalisme dan post-strukturalisme. Keduanya berkembang pesat pada abad ke-20 dan membentuk cara kita memahami bahasa, masyarakat, dan makna. Mari kita mulai dari strukturalisme terlebih dahulu. Strukturalisme adalah pendekatan yang berusaha memahami fenomena sosial, budaya, atau bahasa bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari struktur yang mendasarinya. Artinya, setiap tindakan, simbol, atau makna hanya bisa dipahami jika kita melihat hubungan-hubungan antar unsur dalam satu sistem. Strukturalisme mulai berkembang pada awal abad ke-20, terutama dipengaruhi oleh linguistik modern. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai akar pemikiran strukturalisme. Jadi, tokoh yang paling berpengaruh dalam kelahiran strukturalisme adalah Ferdinand de Saussure, seorang ahli linguistik dari Swiss. Saussure memandang bahasa sebagai sistem tanda. Sebuah tanda terdiri dari dua bagian. Yang pertama signifier, artinya bentuk bunyi atau tulisan. Yang kedua signifiant, yaitu konsep atau makna yang diacu. Jadi, makna muncul bukan karena hubungan langsung antara kata dan realitas, tetapi karena perbedaan antara tanda-tanda dalam sistem bahasa. Contohnya, kata kucing itu bermakna karena berbeda dengan anjing, harimau, atau kelinci. Nah, dari sinilah muncul ide bahwa dunia manusia bisa dipahami melalui pola-pola tersembunyi dalam sebuah struktur. Setelah Saussure, banyak ilmuwan mulai menerapkan cara pandang strukturalis pada bidang lain, yaitu ada Claude Lévi-Strauss, antropologi struktural. Lévi-Strauss percaya bahwa budaya manusia memiliki pola-pola universal yang tidak berubah. Ia menganalisis mitos, kekerabatan, dan ritual untuk menemukan struktur terdalam yang mengatur pemikiran manusia. Menurutnya, pikiran manusia bekerja melalui biner, misalnya alam versus budaya, maskulin versus feminim, mentah versus matang. Di balik keanekaragaman budaya, selalu ada pola-pola dasar yang sama. Selanjutnya ada Louis Althusser dari Marxisme struktural. Jadi Althusser ini menerapkan strukturalisme untuk memahami masyarakat dan ideologi. Baginya, manusia bukan agen bebas, tetapi dibentuk oleh struktur sosial, khususnya negara, pendidikan, dan media. Ia memperkenalkan konsep aparatus ideologis negara, yaitu institusi yang membentuk cara berpikir masyarakat. Selanjutnya ada Roland Barthes, yaitu kajian dari sastra dan budaya. Jadi, Barthes ini menerapkan strukturalisme dalam analisis teks dan budaya populer. Ia menyatakan bahwa makna tidak terletak pada teks itu sendiri, tetapi pada kode-kode yang membentuk teks tersebut. Dalam fase awal karirnya, Barthes masih sangat strukturalis sebelum akhirnya beralih ke poststrukturalisme. Ciri-ciri utama strukturalisme. Untuk menegaskan kembali, berikut karakter kuncinya. 1. Fokus pada struktur yang mendasari fenomena. 2. Makna ditentukan oleh posisi suatu unsur dalam sistem. 3. Manusia dianggap lebih sebagai produk struktur daripada pencipta struktur. 4. Ada keyakinan bahwa struktur bersifat stabil dan dapat dianalisis secara ilmiah. Namun, seiring berkembangnya pemikiran, muncul banyak kritik terhadap strukturalisme. Banyak pemikir menilai bahwa struktur tidak sesederhana dan sekuat yang diklaim. Dari kritik inilah lahir gerakan baru yang disebut post-strukturalisme. Sekarang mari kita bahas apa itu post-strukturalisme. Post-strukturalisme berkembang pada tahun 1960-an hingga 1980-an di Prancis. Gerakan ini berangkat dari strukturalisme, tetapi menolak stabilitas dan kepastian struktur. Jika strukturalisme berusaha mencari pola tetap, poststrukturalisme justru memandang bahwa makna tidak pernah final, subjek manusia tidak tunggal, dan bahasa selalu terbuka untuk interpretasi baru. Selanjutnya ada tokoh-tokoh utama poststrukturalisme.
Yang pertama, mari kita bahas Jacques Derrida. Derrida adalah figur paling terkenal dalam poststrukturalisme. Ia memperkenalkan konsep dekonstruksi, yaitu cara membaca teks dengan menunjukkan bahwa makna selalu berubah, kontradiktif, dan tidak mungkin ditetapkan secara total. Menurut Derrida, bahasa selalu menunda makna. Setiap teks memiliki kelemahan sendiri dan tidak ada makna asli yang mutlak. Selanjutnya, mari kita beralih ke Michel Foucault. Foucault menganalisis bagaimana kekuasaan dan pengetahuan saling membentuk. Ia menolak ide bahwa ada struktur tetap. Menurutnya, yang ada adalah jaringan kekuasaan yang terus berubah. Foucault mengkaji rumah sakit jiwa, penjara, seksualitas, wacana ilmiah, dan institusi sosial lainnya. Ia menunjukkan bahwa apa yang dianggap benar, normal, atau rasional ditentukan oleh relasi kekuasaan, bukan oleh struktur yang netral. Selanjutnya kita beralih ke Roland Barthes. Dalam fase poststrukturalisnya, ia mengkritik gagasan bahwa pengarang adalah pusat makna teks. Ia menyatakan bahwa pembacalah yang menciptakan makna, bukan penulis. Makna menjadi suatu yang terbuka, bebas, dan tidak pernah final. Tokoh selanjutnya ada Gilles Deleuze dan Félix Guattari. Keduanya menolak gagasan struktur hierarkis dan memperkenalkan konsep rhizoma, yaitu jaringan tanpa pusat atau hierarki. Masyarakat dan pemikiran dianggap lebih mirip jaringan kompleks yang selalu berubah dibandingkan struktur tetap. Adapun gagasan utama dalam poststrukturalisme yaitu yang pertama, makna tidak stabil dan selalu bisa ditafsirkan ulang. Yang kedua, subjek tidak tunggal melainkan terbentuk oleh wacana. Yang ketiga, bahasa tidak pernah objektif. Yang keempat, tidak ada pusat, tidak ada kebenaran absolut. Dan yang kelima, teks, budaya, dan identitas selalu terbuka untuk perubahan. Jadi, kesimpulan dari penjelasan tersebut, kita bisa melihat bahwa strukturalisme dan poststrukturalisme adalah dua pendekatan besar yang saling berkaitan sekaligus saling mengkritik. Strukturalisme berusaha menemukan pola tetap yang mengatur budaya dan bahasa. Sementara poststrukturalisme justru menantang gagasan itu dan menekankan bahwa makna dan identitas selalu bergerak. Kedua aliran ini memberi pengaruh besar dalam ilmu sosial, sastra, filsafat, dan budaya populer hingga hari ini.